Assalamualaikum sahabat. Ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang ibu tua lumpuh digotong ke kandang kambing. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh debu, napasnya sesak. Bukan oleh musuh, tapi oleh anak kandungnya sendiri. Dan yang lebih menyayat, warga kampung berkerumun, menonton, tanpa mampu menolong. Sungguh memilukan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Hingga seorang Bu Hajah tega menaruh ibunya sendiri di tempat najis seperti itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Semarang sore itu berwarna jingga pucat, seolah mengisyaratkan sebuah peristiwa tak biasa yang akan segera terjadi. Di balik gerbang besi besar, berdirilah sebuah rumah 2 lantai bergaya kolonial, megah namun dingin. Rumah itu milik keluarga Bu Hajah Rukiem, seorang janda kaya yang dikenal tegas, galak, dan keras kepala. Putranya, Rangga, adalah kebanggaannya, pria sukses, tampan, dan lulusan luar negeri. Namun sore itu, rumah mewah itu tak berisi tawa, melainkan ketegangan yang menggumpal di udara. Di dapur belakang yang sempit, Ayu, istri muda Rangga, tengah menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Tangannya gemetar, bukan karena panasnya air, tapi karena perasaan was-was yang tak pernah pergi. Ia baru menikah 2 minggu lalu, namun rasanya seperti sudah bertahun-tahun tinggal di neraka. Setiap langkah, setiap gerak, selalu salah di mata mertuanya. Ayu, ini nasi goreng apa? Bau bawangnya terlalu tajam. Kau kira ini warung kaki 5? Suara lantang itu membelah keheningan. Ayu tersentak. Ia meletakkan nampan dengan cepat, menunduk dalam-dalam. Maaf Bu Hajah, saya akan buat ulang. Dari ruang makan, Rangga baru saja turun dari lantai 2. Ia hanya melirik, lalu duduk tanpa berkata sepatah kata. Ayu berharap ada pembelaan, tapi yang ia dapat hanya keheningan. Lagi-lagi, Rangga memilih diam. Hari-hari Ayu berjalan seperti itu. Setiap pagi ia bangun sebelum adzan subuh, menunaikan tahajud, lalu mulai membersihkan rumah seluas istana itu sendirian. Ia menyapu, mengepel, mencuci, memasak. Namun tetap saja, segala hal yang ia lakukan tak pernah cukup di mata Bu Hajah Rukiem. Suatu pagi, saat langit Semarang masih dibalut kabut tipis, Ayu menyajikan sarapan di meja makan. Telur dadar, nasi goreng, dan teh hangat. Ia telah mengukur gula dengan teliti. Tapi belum sempat ia menarik nafas lega, suara cempreng itu kembali menghantam. Teh ini hambar. Apa kau ingin membuat suamimu sakit? Tak bisa membuat minuman pun kau berani menikah. Ayu menunduk, menahan air mata yang mulai mendesak. Ia menjawab pelan, saya buatkan yang baru, Bu. Tapi kalimat itu tak menyelamatkannya. Bu Hajah berdiri, mendekat, menatapnya dari kepala hingga kaki. Dasar perempuan pembawa sial. Aku sudah bilang dari awal, anak kampung tak akan pernah bisa jadi istri yang layak untuk Rangga. Rangga hanya duduk, membaca koran. Ia tidak menegur, tidak juga membela. Ayu seperti bayangan di rumah itu, ada tapi tak diakui. Malamnya, saat semua tertidur, Ayu duduk di sajadah. Air matanya jatuh satu persatu. Suaranya gemetar berdoa. Ya Allah, jika ini cobaan dari MU, maka kuatkanlah hatiku. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Tapi kenapa aku merasa sendiri? Ia tak tahu, malam itu doanya mencakar langit. Dan jawaban dari langit akan datang, tapi tidak dengan kelembutan, melainkan dengan cara yang membuat semua orang terpana. Di kamar sebelah, Bu Hajah Rukiem membuka album tua. Di situ ada foto Rangga berdiri di samping seorang wanita cantik bergaun merah muda. Seharusnya kamu, yang jadi menantuku, bisiknya lirih sambil menatap foto itu. Sementara di dapur, Ayu kembali mencuci piring. Tangannya melepuh,
tapi mulutnya terus berzikir. Ia belum tahu bahwa rahasia itu akan menjadi akar dari semua kebencian yang kini menindihnya. Diam-diam menggerogoti hatinya. Fajar menyingsing di Semarang. Burung-burung mulai bernyanyi dari balik pepohonan di halaman rumah. Namun di dalam rumah megah itu, tak ada kedamaian. Ayu sudah terbangun sejak jam 3 dini hari. Seperti biasa, ia menunaikan tahajud dengan tubuh gemetar karena dingin yang menusuk. Setelahnya, ia bergegas ke dapur. Air mendidih, nasi dimasak, dan teh mulai diseduh. Tak boleh ada kesalahan. Tidak hari ini. Ayu tahu benar, kesalahan sekecil apapun bisa memicu ledakan dari Bu Hajah Rukiem. Pagi itu, ia memakai baju terbaiknya. Baju batik sederhana pemberian ibunya saat masih hidup. Ia menyisir rambut rapi, menatap pantulan dirinya di kaca dapur. Mata yang dulu bersinar kini terlihat sayu, kantung hitam tergambar jelas. Tapi ia tersenyum. Insya Allah, hari ini akan lebih baik. Namun harapan itu langsung sirna saat langkah kakinya menyentuh ruang makan. Bu Hajah sudah duduk di meja, alis mengkerut tajam. Apa ini? Nasi goreng lagi? Kau pikir aku ini kambing yang bisa makan makanan sama tiap hari? Suaranya menembus jantung Ayu. Ayu mendekat, menunduk. Maaf Bu Hajah, saya akan masak yang lain. Sudah terlambat. Kau ini benar-benar tak punya rasa. Tidak ada selera. Kau pikir rumah ini tempat latihan jadi pembantu? Ayu menahan air mata. Namun dadanya seperti dihantam palu. Rangga baru turun dari lantai atas, mengenakan jas kerjanya. Ia melihat situasinya, lalu bertanya lemah, "Kenapa ribut-ribut pagi-pagi?" Bu Hajah menjawab dengan suara tinggi, "Tanya istrimu itu. Nasi goreng berlemak, teh hambar, belum lagi bajunya, seperti orang mau pergi ke pasar." Ayu ingin menjelaskan, tapi Rangga hanya menarik nafas panjang. "Sudahlah Bu, jangan terlalu keras. Ayu masih belajar." Ayu terdiam. Kata, "masih belajar," itu seperti belati yang menusuk perlahan. Sudah hampir sebulan ia tinggal di rumah ini, namun tetap saja dianggap tak bisa apa-apa. Hari-hari berikutnya, Ayu seperti hidup di ujung pisau. Ia tidak hanya harus menyenangkan suaminya, tapi juga mertua yang tak pernah puas. Ia dilarang memakai mesin cuci, harus mencuci semua pakaian dengan tangan. Ia dilarang bersantai siang hari, bahkan untuk duduk 5 menit pun selalu diawasi. Bahkan saat ia sedang sakit kepala dan tubuhnya lemas, Bu Hajah tetap menyuruhnya membersihkan kamar mandi dan menyetrika baju tanpa lipatan. "Aku tidak suka rumah yang berbau malas," teriak Bu Hajah dari ruang tengah. Namun Ayu tak menjawab. Ia hanya menggigit bibir, berusaha menahan sesak yang mendesak dadanya. Ia tahu, jika bicara sedikit saja, pasti akan dianggap membantah. Sore itu, saat Ayu sedang menyapu halaman, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ternyata Bu Hajah sedang menerima tamu arisan. Ayu mendekat perlahan untuk menyajikan teh. Tapi sebelum sempat meletakkannya di atas meja, ia mendengar ucapan yang membuatnya membeku. "Lihat menantu saya ini, Bu. Tak ada gunanya. Tak bisa membantu bisnis, tak bisa mengurus rumah, dan tak pernah membelikan hadiah untuk suaminya. Beda sama menantu Bu Hasan yang bisa belikan mobil." Tawa pun pecah. Tapi Ayu tak ikut tertawa. Dadanya terasa diremas. Ia mundur perlahan, masuk ke kamar dan menutup pintu. Di sana ia menangis, sejadi-jadinya. Bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya diinjak, dikoyak, dan diseret di hadapan orang lain. Saat malam datang, Ayu kembali bersujud dalam hening. "Ya Allah, apakah aku terlalu hina? Aku hanya ingin jadi istri yang baik, tapi semua yang aku lakukan salah." Ia tak tahu, malam itu ucapannya menembus langit, dan takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah keadilan yang akan membuat seluruh warga Semarang terdiam dan gemetar. Subuh hari di Semarang biasanya tenang.
Tapi pagi itu, udara terasa lebih pekat. Angin tak bergerak, seolah tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang mengguncang. Ayu bangun seperti biasa, sebelum adzan berkumandang. Tubuhnya lemas, tapi ia paksakan bangkit dari sajadah. Matanya sembab, namun ia tetap berdiri menunaikan tahajud. Di antara bisikan doa dan linangan air mata, ia menggenggam satu harapan, agar hari ini lebih ringan dari kemarin. Usai sholat, Ayu berjalan perlahan ke dapur. Kakinya gemetar, tapi ia tetap menyiapkan sarapan. Kali ini lebih hati-hati. Ia pastikan garam pas, minyak tak berlebihan, dan teh manis sesuai selera Bu Hajah Rukiem. Semua ia susun di nampan dengan rapi. Ia angkat perlahan-lahan, melangkah menuju ruang makan. Namun takdir seolah ingin mengujinya kembali. Langkah Ayu tersandung ujung karpet. Cangkir teh di atas nampan oleng, terjatuh dan pecah di lantai. Air panas membasahi ubin. Suara pecahan bergema ke seluruh rumah. Brak! Bu Hajah Rukiem berlari dari arah ruang tengah. Apa ini? Kau pecahkan cangkir warisan. Ayu berjongkok, gemetar. Maaf Bu, saya tak sengaja. Kau pikir ini pasar? Dasar perempuan kampung. Aku sudah muak lihat wajahmu. Tanpa pikir panjang, Bu Hajah meraih teko teh panas yang masih tersisa dan menyiramkan isinya ke tubuh Ayu. Air itu mengenai pundak dan lengan Ayu. Ya Allah! Ayu menjerit pelan, menggigit bibir, menahan sakit. Rangga yang baru turun dari tangga terkejut. Bu! Apa yang ibu lakukan? Namun Bu Hajah malah berteriak lebih keras. Jangan ikut campur. Ibu tahu apa yang terbaik untuk istrimu. Kalau dia tak tahan, suruh dia pulang ke kampungnya. Ayu menunduk. Tubuhnya bergetar. Kulitnya memerah. Panas menyengat. Tapi yang lebih membakar bukan air teh, melainkan penghinaan yang terus disiramkan ke hatinya. Ia berdiri pelan, mengangkat pecahan kaca dengan tangan terbakar. Tak ada air mata. Tak ada suara. Hanya luka yang menganga, tanpa pembalut dan tanpa pelipur. Malam harinya, Ayu kembali bersujud. Tubuhnya masih terasa perih, tapi ia tetap merintih lirih. Ya Allah, jika ini memang jalan hidupku, izinkan aku tetap waras. Jangan biarkan aku membenci. Aku hanya ingin jadi istri yang baik. Hamba-Mu mohon, kuatkan aku. Namun malam itu bukan hanya doa yang terbang ke langit. Di kamar sebelah, Bu Hajah membuka lemari tua. Ia mengambil sebuah album foto. Di dalamnya, foto-foto seorang gadis muda bergaun merah muda, tersenyum berdampingan dengan Rangga. Dengan suara lirih, Bu Hajah berkata, seharusnya dia yang jadi menantuku, bukan kau, Ayu. Dendamnya tak lagi tersembunyi. Ia bukan sekadar membenci Ayu karena latar belakangnya, tapi karena Ayu telah menggantikan tempat seseorang yang tak pernah bisa ia lupakan. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk berbicara dengan Rangga. Saat malam menjelang dan rumah mulai sunyi, ia duduk di sisi suaminya. Mas, aku ingin bicara tentang ibumu. Aku disiram saat sedang menyajikan teh. Aku juga disiram saat sedang sholat. Aku mohon, bantu aku. Rangga menatap Ayu lelah. Kamu terlalu sensitif. Ayu, ibu memang keras. Tapi niatnya baik. Dia cuma ingin kamu jadi lebih kuat. Coba sabar sedikit lagi ya. Ayu menarik nafas panjang. Mas, aku sudah mencoba. Tapi sabar ada batasnya. Aku hanya manusia biasa. Namun Rangga tak menjawab. Ia hanya memeluk Ayu sebentar, lalu kembali ke kamarnya. Ayu terduduk. Di tengah malam itu, ia kembali menangis dalam sunyi. Tanpa ia sadari, dari balik dinding, sepasang mata tua memperhatikannya. Dan hati itu, yang dulu keras seperti batu, kini mulai retak. Tapi retakan itu belum cukup dalam untuk menghentikan azab yang akan segera tiba. Malam telah larut di Semarang. Rumah besar milik keluarga Bu Hajah Rukiem diselimuti sunyi.
Tapi di salah satu sudut kamar, Ayu masih terjaga. Tubuhnya bergetar dalam sujud panjang. Bibirnya komat kamit menyebut nama Allah dengan lirih. Di sampingnya, ada selembar kain dingin yang ia pakai untuk mengompres luka bakar ringan di lengannya, hasil siraman teh panas pagi tadi. Sementara di kamar sebelah, Bu Hajah duduk termenung di atas ranjangnya. Cahaya lampu meja temaram menerangi wajahnya yang keras. Namun kini tampak resah. Tangannya masih memegang foto gadis cantik bergaun merah muda yang dulu ia impikan jadi menantu. "Seharusnya kamu yang di sini, bukan dia," gumamnya pelan. Suaranya nyaris bergetar. Tapi hanya dinding bisu yang menjawab. Esok paginya, Ayu kembali menjalankan rutinitas. Ia bangun sebelum subuh, menunaikan tahajud, lalu menyiapkan sarapan. Tangannya masih perih, tapi ia tetap mengaduk nasi goreng dan menyeduh teh manis seperti biasa. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Tapi hatinya kini tak lagi sepenuhnya utuh. Saat ia meletakkan piring di meja makan, Bu Hajah sudah duduk menunggu. "Apa ini? Minyaknya kebanyakan lagi? Kau ingin aku mati kena kolesterol?" "Hah?" bentak Bu Hajah tanpa melihat wajah Ayu. Ayu menelan ludah. "Saya buatkan yang baru, Bu." Tapi Bu Hajah tak mendengar. Ia langsung menyiram teh ke lantai, membuat cangkir itu pecah lagi. Rangga yang datang hanya menarik nafas panjang, duduk, dan melanjutkan makan tanpa berkata sepatah kata pun. Hari itu, Ayu tak hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Ia juga disuruh mencuci pakaian dengan tangan, menyetrika baju satu persatu, dan membersihkan seluruh rumah tanpa bantuan. Tangannya mulai lecet, kakinya pegal, namun tak ada waktu untuk mengeluh. Sore harinya, saat ia sedang menyapu teras, terdengar suara dari ruang tamu. Bu Hajah sedang berbicara dengan teman-teman arisannya. "Kau tahu, Bu Hasan, menantu saya ini tak bisa diharapkan. Tak seperti menantu kamu yang pintar berbisnis dan bisa belikan mobil untuk suaminya. Yang ini, cuma bisa nangis dan berdoa." Tawa pecah dari para tamu. Ayu yang mendengar itu hanya menggigit bibir. Ia bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan membiarkan air matanya jatuh sepuasnya. Malam itu, Ayu memberanikan diri bicara lagi dengan Rangga. "Mas, aku disiram lagi tadi pagi. Aku juga dipermalukan di depan orang-orang. Sampai kapan aku harus bertahan?" Rangga tak segera menjawab. Ia hanya diam, menatap istrinya sebentar, lalu berkata pelan, "Aku tahu ini berat, Ayu. Tapi ibu memang begitu. Dia keras. Tapi hatinya baik. Aku yakin nanti juga akan berubah." Ayu memejamkan mata. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tak sanggup. Ia hanya menarik selimut dan menangis dalam diam. Ia tahu, tak ada lagi tempat bersandar kecuali sajadah dan langit. Pagi berikutnya, tubuh Ayu mulai melemah. Tapi ia tetap memaksa berdiri. Ia menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan membereskan rumah. Sampai akhirnya, ia lupa waktu. Ketika ia hendak sholat duha, Bu Hajah kembali marah. "Kau ini masih sempat-sempatnya sholat? Sementara kue untuk arisan belum selesai kau panggang." Ayu menjelaskan bahwa masih ada waktu, tapi Bu Hajah tak terima. Ia menarik kerudung Ayu, mendorong tubuhnya ke dinding dapur, hingga kepalanya membentur sudut meja. Brak! Ayu terjatuh. Tak bersuara. Tapi matanya menatap kosong ke arah atas. Darah menetes dari pelipisnya. Dalam hatinya, ia hanya sempat mengucap satu kalimat. "Allah, aku hanya ingin jadi baik." Rangga berlari dari lantai atas. Ia melihat Ayu tergolek lemah, lalu menatap ibunya dengan sorot mata penuh kaget. "Bu, apa yang ibu lakukan?" Bu Hajah tersentak. Aku cuma, dia yang membuatku emosi." Ayu tak bicara. Ia hanya mencoba bangkit dengan susah payah. Namun yang paling menyakitkan bukanlah benturan di kepala, melainkan kenyataan bahwa suaminya sendiri masih belum benar-benar membelanya. Dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Rumah megah itu,
yang dulu berdiri kokoh dengan wibawa dan kehormatan, perlahan mulai menyimpan bau kehancuran. Tak ada yang tahu bahwa malam nanti, langit Semarang akan menjadi saksi dari jatuhnya sebuah harga diri. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Semarang. Petir menggelegar menyayat langit, menyisakan cahaya putih sesaat yang menyoroti kaca-kaca jendela rumah Bu Hajah Rukiem. Namun suara gemuruh dari langit tak sebanding dengan gejolak yang terjadi di dalam rumah itu. Ayu meringkuk di pojok kamar. Kepala bagian kanannya masih terasa nyeri, pelipisnya membengkak dan sempat berdarah. Ia belum sempat mengompres karena langsung disibukkan dengan perintah-perintah lain dari Bu Hajah. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena luka batin yang terus dibuka, tanpa sempat mengering. Rangga duduk di sisi tempat tidur, menatap layar ponselnya, pura-pura tak mendengar isak tangis pelan dari istrinya. Ia tahu apa yang terjadi hari ini bukan hal kecil, tapi hatinya terlalu lemah untuk menegakkan kebenaran. "Mas," suara Ayu pelan. Rangga menoleh sebentar. "Aku dipukul tadi. Ditarik kerudungku. Aku dibanting ke meja. Mas lihat, kan?" Rangga diam, lalu menarik nafas. "Ya, tapi ibu sudah tua. Kadang emosinya tak terkendali. Jadi karena itu aku harus diam? Harus terus disiksa?" "Aku nggak bilang begitu." Lagi-lagi, Ayu tidak mendapat pembelaan. Ia tak ingin berdebat. Ia hanya menarik selimut, menutup wajahnya, dan menangis dalam diam hingga tertidur dalam luka yang tak kelihatan. Subuh berikutnya, Ayu bangun dengan tubuh lemas. Tapi seperti biasa, ia tetap bangkit. Ia tunaikan tahajud, lalu menuju dapur. Langkahnya lambat. Di lantai atas, terdengar suara air keran dan suara-suara dari kamar mandi. Ia tak menghiraukan. Tapi saat sedang menyiapkan air untuk teh, tiba-tiba, duk! Suara keras dari arah tangga membuat Ayu berlari. Rangga berteriak dari lantai atas. "Bu! Astagfirullah! Bu! Tolong!" Ayu mendongak. Bu Hajah tergeletak di depan pintu kamar mandi. Tangannya terpelintir. Kakinya kaku. Mulutnya terbuka namun tak bersuara. Matanya memandang nanar ke arah langit-langit rumah. Beberapa menit kemudian, suara ambulans meraung memecah hujan yang belum reda. Para tetangga berdatangan, wajah-wajah cemas mulai memenuhi halaman. Rangga naik ke mobil ambulans, sementara Ayu ikut dari belakang. Di rumah sakit, dokter menyatakan satu kalimat yang mengubah segalanya. Bu Hajah mengalami stroke akut. Separuh tubuhnya lumpuh total. Butuh perawatan intensif dan pemulihan jangka panjang. Ayu terduduk di pojok ruang rawat, menunduk dalam diam. Rangga menangis untuk pertama kalinya. Tapi bukan Ayu yang memeluknya, bukan Ayu yang menenangkannya. Karena luka dalam hatinya belum sembuh, dan tak semudah itu bisa dilupakan. Hari berganti minggu. Rangga mulai kewalahan merawat ibunya. Suster hanya datang sesekali. Saudara-saudara Rangga yang lain menolak ikut membantu. Mereka bilang sibuk, ada urusan keluarga, ada anak sekolah. Semua lari, semua lepas tangan. Dan disinilah awal dari peristiwa yang membuat warga kampung tercengang. Satu siang yang panas, Rangga pulang dengan mata merah. Di tangannya ada kursi roda rusak dan sehelai selimut tipis. Ia memanggil sopir dan beberapa tukang. "Ayo, pindahkan ke kandang kambing di belakang. Bersihkan dulu, cukup untuk satu orang berbaring." Ayu yang mendengar itu segera keluar dari dapur. Mas bilang apa?" Rangga menoleh. Wajahnya datar. "Aku lelah." Ibu hanya marah, berteriak, dan tidak pernah mau dirawat. Rumah ini tidak bisa jadi rumah sakit. Ayu tertegun. "Tapi kandang kambing, Mas. Di situ paling sepi. Aku cuma butuh tenang." Tanpa banyak kata, dua orang tukang mengangkat tubuh Bu Hajah Rukiem yang kini lumpuh dan tak bisa bicara. Dimasukkan ke atas kasur tipis dalam kandang, di sebelah jerami.
Jendela terbuka, bau kambing menyengat, dan di luar pagar, warga mulai berkerumun. Astagfirullah. Itu Bu Hajah. Yang dulu galak banget itu? Kok bisa? Anaknya sendiri yang naruh dia di situ. Ayu hanya bisa menatap dari balik tirai jendela. Air matanya jatuh. Bukan karena kasihan, tapi karena ketakutan. Sebab ia tahu, azab telah turun. Dan tak ada satupun manusia yang bisa menghentikannya. Sore itu, kandang kambing yang dulunya hanya dipakai untuk menaruh jerami dan ember air kini berubah menjadi tempat tidur darurat. Di dalamnya, terbaring tubuh renta Bu Hajah Rukiem. Separuh tubuhnya lumpuh. Matanya terbuka setengah, tak mampu bicara, hanya bisa mengedip pelan dan menatap kosong ke langit-langit kayu yang reot. Di luar pagar, warga masih berdiri. Beberapa anak kecil memandang dengan penasaran, sebagian orang dewasa menutup mulut, sok tak percaya. Perempuan yang dulu disegani, ditakuti, dihormati karena kekayaan dan kekerasannya, kini terbaring di kandang kambing, di antara kotoran dan bau amis. Gusti, jenengan kuoso. Iki pancen balasan langsung. Bisik seorang ibu tua sambil menepuk dada. Ayu dari balik tirai tak mampu menahan air matanya. Ia bergegas ke belakang rumah, membawa seember air hangat, kain bersih, dan sajadah. Pelan-pelan, ia masuk ke kandang. Langkahnya terhenti saat melihat wajah Bu Hajah Rukiem. Wajah itu sudah tidak lagi sombong. Tak ada lagi sorot mata penuh kebencian. Yang ada hanya ketakutan, penyesalan, dan penderitaan yang tak bisa diucap. Ayu mendekat, duduk di samping tubuh mertuanya yang lumpuh. Bu, ini saya, Ayu, menantu yang dulu ibumu benci. Tak ada jawaban. Hanya air mata yang mengalir dari sudut mata Bu Hajah. Ayu mengusap wajah wanita itu dengan lembut, mengangkat kepala Bu Hajah dengan hati-hati, menyeka keringat dan sisa air liur di pipinya. Tangannya yang luka karena sering menyetrika dan mencuci kini justru digunakan untuk merawat wanita yang pernah menyakitinya habis-habisan. Rangga berdiri di kejauhan, menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Ia melihat bagaimana istrinya yang dihina, dibentak, disiram, kini justru menjadi satu-satunya manusia yang masih mau menyentuh ibunya. Malam itu, Ayu tidur di depan kandang. Ia hanya beralaskan tikar dan selimut tipis. Ia mengusap kepala mertuanya sepanjang malam sambil membaca zikir pelan. Suara jangkrik dan aroma jerami menjadi pengantar doa-doanya. Pagi hari, warga masih berdatangan. Mereka bergantian menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang Bu Hajah, dulu pongah dan congkak, kini disuapi bubur oleh menantu yang ia hina habis-habisan. Berita itu menyebar cepat. Azab nyata, Bu Hajah ditaruh anaknya sendiri di kandang kambing. Menantunya malah yang ngerawat. Lihat tuh, kebaikan dibalas kejam, kejahatan dibalas ikhlas. Desas-desus itu masuk ke telinga Rangga. Ia tak sanggup lagi menahan malu. Tapi yang paling menghantamnya adalah rasa bersalah, bukan kepada ibunya, tapi kepada Ayu. Sore itu, saat Ayu sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Rangga datang. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di samping istrinya. Ayu. Ayu hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Maaf, ucap Rangga pelan. Aku terlalu lama diam, terlalu pengecut. Ayu berhenti mengucek baju, menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tahu kamu tersakiti. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku baru sadar. Kamu satu-satunya yang paling kuat, paling tabah, dan paling tulus yang pernah aku temui. Ayu menghela napas panjang. Lalu berbisik. Mu baru sadar sekarang, Mas? Setelah semuanya hancur. Rangga tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk dan menangis. Untuk pertama kalinya, Ayu melihat air mata suaminya tumpah, bukan karena ibunya sakit, tapi karena kehilangan sesuatu yang lebih besar, rasa hormat dari seorang istri. Malam itu, Ayu kembali ke kandang. Ia menyelimuti tubuh Bu Hajah dengan kain hangat,
lalu mengelap kakinya yang mulai membengkak. Bu Hajah memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara sangat lemah, hampir tak terdengar, ia berbisik. "Ah, Ayu." Ayu tertegun. "Iya, Bu. Saya di sini." Maaf." Ayu menggigit bibir, menahan tangis. Lalu ia tersenyum lembut dan menjawab, "Iya, Bu. Semua sudah saya maafkan." Namun belum selesai kata itu diucap, tubuh Bu Hajah mulai kejang ringan. Ayu panik. Ia berteriak memanggil Rangga. "Mas, cepat panggil ambulans. Ibu, ibu kenapa?" Dan dari sinilah, takdir kembali menulis lembaran yang berbeda. Lembaran baru yang akan menentukan, apakah azab ini menjadi akhir dari sebuah kisah, atau awal dari sebuah pelajaran. Langit Semarang kembali menangis. Hujan deras mengguyur halaman rumah Bu Hajah Rukiem malam itu, seolah langit sendiri ikut merasakan beban batin yang menggumpal di dalam rumah tua itu. Di dalam kandang yang kini berubah menjadi tempat rawat darurat, tubuh Bu Hajah kembali menggigil. Matanya terbuka separuh. Nafasnya berat dan tersendat. Ayu terus menepuk-nepuk lembut pipinya, menyeka peluh, dan menyusupkan air hangat ke sela bibir wanita yang pernah membencinya. "Bu, tahan ya Bu. Ini Ayu. Ayu masih di sini." Rangga berlari masuk ke dalam kandang. Wajahnya basah entah karena hujan atau air mata. Beberapa tetangga mulai berkerumun lagi, melihat dari kejauhan. Ambulans datang. Suara sirine meraung menusuk malam. Petugas membawa tandu masuk ke kandang. Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Bu Hajah yang tak berdaya. Seluruh tubuhnya sudah sangat lemah. Jari-jari tangannya kaku, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Di dalam ambulans, Ayu menggenggam tangan mertuanya erat. Tak ada yang ia ucapkan, hanya air mata yang menetes satu persatu ke atas tangan keriput itu. Tangan yang pernah menamparnya, kini hanya bisa diam tak bergerak. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa Bu Hajah ke ruang ICU. Rangga dan Ayu duduk berdua di ruang tunggu. Tak ada kata, hanya isakan pelan dari Rangga yang berulang-ulang menyebut, "Ya Allah, ya Allah." Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Kondisinya kritis. "Kami sudah berusaha, tapi beliau sudah terlalu lemah. Stroke-nya kambuh, dan ada infeksi di paru-parunya. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu." Rangga ambruk, jatuh terduduk di lantai. Ayu memeluknya, meski hatinya masih penuh luka. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan bukan balas dendam, tapi keteguhan hati untuk terus merawat, sampai akhir. 3 hari kemudian, tubuh Bu Hajah masih terbaring. Tubuhnya hanya bisa digerakkan dengan bantuan alat. Namun sore itu, keajaiban kecil terjadi. Saat Ayu mengganti kain di dahinya, mata Bu Hajah perlahan terbuka. Ia memandangi Ayu lama sekali, lalu air matanya mengalir. Bibirnya bergerak pelan, dan dari sela suara parau itu, terdengar, "Ah, Ayu." "Iya, Bu. Ini saya." Maafkan Ibu." Ayu mencium tangan wanita tua itu. "Ibu tidak perlu berkata apa-apa. Saya di sini bukan untuk mengungkit masa lalu. Saya hanya ingin menemani Ibu kembali pulih." Bu Hajah menangis. Tangis yang bukan karena sakit, tapi karena hancurnya ego. Karena selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang menantu ideal yang tak pernah datang. Dan kini, yang ada di hadapannya adalah perempuan yang dulu ia hina, namun justru yang paling mulia hatinya. Hari demi hari, Bu Hajah dirawat oleh Ayu. Ia disuapi, dimandikan, dibacakan doa. Rangga menyaksikan semua itu dengan tatapan hening, penuh haru dan sesal. Sampai suatu pagi, saat matahari baru naik sepenggalah, Ayu sedang membantu Bu Hajah duduk di kursi roda. Wanita tua itu menatap langit melalui jendela rumah sakit, lalu berkata pelan, "Aku ingin pulang." Ayu menoleh. "Pulang ke rumah. Pulang ke masjid."
Ayu terdiam. Ia tahu maksudnya bukan sekadar kembali ke rumah ibadah, tapi pulang, dalam arti sesungguhnya. 3 hari setelah itu, Bu Hajah Rukiem meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Wajahnya damai, senyum kecil terlukis di bibirnya. Tangannya menggenggam tangan Ayu erat, seolah tak ingin pergi sebelum memeluk menantunya sekali lagi, walau dalam diam. Prosesi pemakaman dilakukan dengan sederhana. Tapi puluhan warga datang. Mereka yang dulu pernah dihina oleh Bu Hajah, kini justru hadir mendoakan. Mereka melihat sendiri bagaimana Ayu, sang menantu teraniaya, berdiri paling depan, memandikan, mengkafani, dan mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Ayu tidak menangis di pemakaman. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berbisik lirih. Saya sudah memaafkan ibumu, Bu. Semoga Allah pun begitu. Hari-hari setelah pemakaman Bu Hajah Rukiem berjalan tenang. Tak ada lagi teriakan di pagi hari. Tak ada lagi suara bentakan dari dapur. Rumah megah itu berubah. Sepi, tapi damai. Tidak lagi terasa seperti penjara, melainkan mulai menyerupai rumah. Setiap pagi, Ayu tetap bangun sebelum subuh. Ia sholat tahajud, lalu menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun kali ini, tak ada lagi rasa takut. Tidak ada yang akan mengomentari rasa teh atau bentuk telur dadar. Ia bisa bekerja dengan tenang, dengan hati yang lapang. Rangga memperhatikannya dari kejauhan. Setiap hari, ia mulai menyadari betapa besar perjuangan istrinya. Betapa selama ini, Ayu bukan hanya menjalankan peran sebagai istri, tapi juga sebagai pelayan, penjaga rumah, bahkan perawat mertuanya. Suatu pagi, Rangga duduk di ruang makan, memandang Ayu yang sedang menyajikan teh. "Ayu," katanya pelan. Ayu menoleh. "Iya, Mas. Mulai hari ini, jangan kerja terlalu keras lagi." Ayu tertegun. "Maksudmu?" "Aku ingin kamu berhenti ngurus semua sendirian. Aku sudah pikirkan semuanya. Aku ingin kamu istirahat, jaga kesehatanmu. Dan kalau kamu siap, aku ingin kita mulai usaha bareng." Ayu diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Usaha apa?" "Apapun yang kamu suka, aku akan dukung. Aku tahu selama ini aku salah, tapi aku nggak mau terus jadi suami yang cuma diam." Ayu menatap wajah suaminya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, ayo mulai dari hal kecil. Aku pengin jual makanan online. Yang sederhana saja dulu." Dari sinilah babak baru kehidupan Ayu dimulai. Mereka memulai dari dapur rumah. Ayu membuat makanan rumahan, nasi bakar, sambal terasi, dan kue-kue basah. Ia memasak dengan cinta, bukan dengan tekanan. Rangga membantu memasarkan lewat media sosial. Tak butuh waktu lama, pesanan mulai berdatangan. Tetangga-tetangga yang dulu hanya melihat, kini mulai ikut mendukung. 1 bulan berlalu, dapur rumah tak lagi cukup menampung pesanan. Mereka menyewa kios kecil di ujung gang, menyulapnya menjadi dapur produksi. Ayu tak lagi bekerja sendirian. Ia merekrut 2 ibu rumah tangga dari kampung sebelah, yang dulunya juga pernah dihina oleh mertuanya. Tapi Ayu tak menaruh dendam. Justru ia membuka pintu rezeki untuk orang lain. Rangga yang dulu tenggelam dalam rasa malu, kini justru jadi yang paling semangat membantu. Ia belajar dari Ayu, tentang ikhlas, tentang sabar, dan tentang mencintai tanpa syarat. Satu malam, setelah pulang dari kios, Rangga duduk di teras rumah. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu tua. Itu adalah peninggalan terakhir dari Bu Hajah Rukiem. "Ayu, ini ada sesuatu," katanya. Ayu duduk di sampingnya. Mereka membuka kotak itu bersama-sama. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan Bu Hajah. "Untuk Ayu. Kalau surat ini sampai di tanganmu, artinya aku sudah tak ada. Aku tak tahu apakah Allah mengizinkanku meminta maaf dari alam kubur. Tapi yang ku tahu, aku telah berlaku zalim padamu. Aku iri. Ayu."
Karena hatimu terlalu lapang, dan hatiku terlalu sempit. Aku marah karenamu mampu bertahan, sementara aku hancur oleh bayanganku sendiri. Terima kasih karena tidak membuangku. Terima kasih karena tetap menyeka air mataku, meski aku yang membuatmu menangis. Aku sudah menyiapkan sedikit tabungan di rekening lama. Gunakanlah untuk kebaikan. Jangan untuk mewah-mewahan. Bangunlah apa yang bisa membuatmu dan Rangga jadi lebih baik. Doakan aku. Ayu. Jangan biarkan kuburku jadi tempat sempit karena kezaliman yang kulakukan. Rukim. Ayu tak sanggup membaca hingga akhir. Ia menutup surat itu sambil menahan tangis. Lalu menatap langit malam. Bu, semoga Allah ampuni semua salahmu. Aku sudah maafkan dari dulu. Surat itu menjadi warisan yang tak ternilai. Bukan karena uang yang tertulis di dalamnya, tapi karena pengakuan yang selama ini tak pernah terucap secara langsung. Hari-hari terus berlalu. Kini, rumah yang dulunya dipenuhi amarah, berubah jadi tempat keberkahan. Ayu tetap memasak, Rangga tetap membantu. Tapi semuanya dilakukan dengan cinta, bukan dengan keterpaksaan. Dan di halaman belakang rumah itu, tempat kandang kambing dulu berdiri, kini sudah tak ada. Diganti dengan sebuah gazebo kecil, penuh bunga dan batu-batu halus. Di tengahnya, ada satu batu nisan kecil, bertuliskan, Rukiem binti Salamun, seorang ibu, seorang wanita keras kepala, yang akhirnya belajar mencintai dalam diam. 2 tahun telah berlalu sejak kepergian Bu Hajah Rukiem. Waktu perlahan menyembuhkan luka-luka yang pernah membekas dalam kehidupan Ayu dan Rangga. Tapi bukan waktu saja yang menyembuhkan, melainkan sikap, keikhlasan, dan cinta yang perlahan tumbuh dari puing-puing luka. Usaha makanan rumahan yang dulu dimulai dari dapur sederhana kini sudah menjelma jadi satu usaha yang dikenal seantero Semarang. Dapur Ayu, begitu nama yang dipilih oleh Rangga untuk menghormati sang istri. Kini, warung itu punya 5 cabang kecil dan karyawan lebih dari 10 orang. Semuanya ibu rumah tangga yang pernah diremehkan, namun diberi kesempatan. Setiap pagi, Ayu datang ke warung dengan semangat baru. Senyumnya merekah, langkahnya ringan. Tidak ada lagi tubuh yang gemetar menyuguhkan teh. Tidak ada lagi air mata yang jatuh saat menyapu lantai. Ia telah menemukan kedamaian yang dulu hanya bisa ia harapkan dalam doa. Rangga kini lebih dari sekadar suami. Ia menjadi sahabat, rekan kerja, bahkan murid bagi Ayu. Ia belajar memasak, mengatur keuangan, dan menghadapi pelanggan. Tapi yang paling penting, ia belajar menjadi imam dalam keluarga. Sholat berjamaah kini jadi kebiasaan. Zikir di malam hari jadi rutinitas. Rumah mereka tak lagi dipenuhi teriakan, melainkan ayat-ayat yang menyejukkan. Suatu malam, saat keduanya duduk di teras belakang rumah, Ayu membuka kembali surat dari Bu Hajah. Tangannya menyentuh kertas yang mulai menguning, tapi setiap katanya masih terasa hangat. Mas, ucap Ayu sambil menatap langit. Menurutmu, apa ibu sudah tenang di alam sana? Rangga tersenyum pelan. Kalau ibumu melihat apa yang kamu lakukan hari ini, pasti ia akan tersenyum. Ayu mengangguk. Aku dulu membencinya, tapi aku juga yang memandikannya di akhir hayat. Aku juga yang pertama kali mengkafani tubuhnya. Mungkin itu cara Allah mendidikku, untuk tidak membalas luka dengan dendam. Rangga meraih tangan Ayu, menggenggam erat. Dan aku bersyukur, Allah mempertemukanku denganmu. Karena tanpamu, mungkin aku akan tumbuh jadi laki-laki pengecut selamanya. Mereka terdiam sesaat. Lalu, dari kejauhan terdengar suara adzan Isya berkumandang. Ayu bangkit duluan, lalu berkata, "Yuk, Mas, kita berjamaah dulu. Setelah itu, aku mau cerita sesuatu." Malam itu mereka sholat bersama. Setelah selesai, Ayu membawa secari kertas. Ia letakkan di atas meja. "Apa ini?" tanya Rangga. Ayu tersenyum. "Proposal. Aku ingin membuka cabang baru. Tapi bukan sekadar warung.
Aku ingin tempat ini jadi pelatihan untuk ibu-ibu yang suaminya dipenjara, atau yang kehilangan penghasilan. Rangga membaca sekilas. Matanya berbinar. Astagfirullah. Ini luar biasa. Kamu ingin semua orang yang pernah merasa seperti kamu dulu punya tempat untuk bangkit. Ayu mengangguk. Kalau Allah pernah mengangkat aku dari bawah, kenapa aku tak bisa menolong orang lain? Bukankah dulu tak ada satupun yang percaya aku bisa berdiri? Rangga mengusap kepala istrinya lembut. Aku akan bantu sepenuhnya. Dan dari sinilah, cahaya yang sebelumnya hanya berpendar pelan, mulai membesar. Rumah itu tak lagi menyimpan kenangan pahit. Kini, rumah itu jadi markas kebaikan. Dari sana, makanan hangat dikirim ke pesantren yatim piatu. Donasi disalurkan diam-diam ke tetangga yang kekurangan. Dan setiap Jumat, Ayu membuka dapur gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Di sisi kanan rumah itu, tepat di tempat kandang kambing dulu berdiri, kini berdiri satu papan kecil dari kayu jati. Tertulis di sana, "Dari tempat inilah kami belajar bahwa sabar bukan kelemahan, tapi jalan menuju kekuatan yang tak pernah bisa dibeli." Setiap malam, Ayu berdiri di depan tempat itu. Ia membaca Al-Quran, bersedekah atas nama almarhumah Bu Hajah, dan menengadahkan tangan. Ya Allah, jika dulu aku pernah lemah, dan Kau kuatkan aku, maka jadikan rumah ini tempat menguatkan yang lainnya. Jangan biarkan aku lupa bahwa aku pernah jatuh sebelum Engkau angkat aku tinggi. Langit Semarang malam itu cerah. Tak ada hujan. Tapi air mata Ayu menetes juga. Bukan karena luka, tapi karena syukur. Pagi itu, mentari muncul perlahan di atas cakrawala Semarang. Cahayanya lembut, menghangatkan dedaunan yang basah oleh embun malam. Di sebuah rumah sederhana yang dulu penuh luka, kini terdengar lantunan tilawah dari ruang tengah. Ayu tengah mengajar dua ibu muda mengaji. Di sudut lain, Rangga sibuk membantu memasak untuk dapur Jumat berkah mereka. Rumah itu hidup. Rumah yang dulunya jadi saksi dari bentakan, air mata, dan kekerasan, kini berubah jadi tempat singgah bagi hati-hati yang lelah. Setiap hari ada yang datang untuk meminta doa, meminta makan, bahkan hanya untuk mendengar kisah tentang bagaimana Ayu bisa bertahan dari badai rumah tangga yang begitu panjang. Tapi Ayu tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia selalu berkata, "Saya ini bukan siapa-siapa. Hanya perempuan biasa yang dulu disiram, dihina, dan disakiti. Tapi Allah tak pernah meninggalkan saya. Maka saya pun tak boleh meninggalkan siapapun yang sedang terluka." Hari itu, seorang wartawan lokal datang. Ia ingin menulis tentang kisah Ayu dan rumahnya yang kini terkenal di kalangan sosial kemanusiaan. Dengan senyum ramah, Ayu menyambutnya dan menyeduhkan teh hangat. "Bu Ayu," tanya wartawan itu, "apa yang paling ibumu sesali dalam hidup?" Ayu terdiam, lalu menatap jauh keluar jendela, ke arah taman kecil tempat dulu kandang kambing berdiri. "Saya menyesal pernah membenci. Tapi saya lebih bersyukur karena tidak membalas dendam. Karena jika saya membalas seperti apa yang saya terima, mungkin rumah ini tidak akan pernah berubah." Wartawan itu mencatat cepat, lalu bertanya lagi, "Apa yang membuat ibumu kuat bertahan dulu?" Ayu tersenyum kecil. "Saya tidak kuat, tapi saya terus meminta kepada Allah agar dikuatkan. Dan Allah jawab doa saya bukan dengan keajaiban, tapi dengan waktu, dan luka, dan sabar yang berkepanjangan. Karena disitulah saya belajar." Hari-hari berlalu, usaha Ayu semakin besar. Bukan hanya cabang warung, tapi juga pusat pelatihan keterampilan untuk janda dan ibu rumah tangga. Setiap kegiatan dibuka dengan doa, dan ditutup dengan tawa. Tak ada satupun yang menyangka, dari seorang menantu yang dulu dibuang ke dapur dan dihina seperti debu, kini justru mengangkat banyak orang yang dulu dipandang rendah. Suatu malam, Ayu duduk di dekat Rangga di teras belakang. Mereka memandang bintang-bintang yang bertaburan. Lampu taman menyala lembut, dan bunga-bunga di bawahnya mekar sempurna. "Mas,
ucap Ayu pelan. Iya. Aku ingin suatu hari, kalau aku meninggal, jangan kuburkan aku di tempat jauh. Kuburkan aku di halaman ini, di bawah taman itu. Rangga menoleh. Kaget. Kenapa ngomong begitu? Ayu tersenyum. Biar aku tetap dekat dengan tempat yang dulu jadi saksi aku dihina. Lalu Allah angkat derajatku. Supaya siapapun yang datang ke rumah ini tahu bahwa Allah tidak pernah tidur. Dia melihat, dia membalas. Tapi bukan dengan amarah. Dengan keadilan yang penuh cinta. Rangga menghela napas panjang, lalu memeluk istrinya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ayu mengangguk. Di balik matanya, ada kilau tenang. Bukan karena kemenangan, tapi karena damai. Karena akhirnya, luka itu bukan hanya sembuh, tapi telah berubah jadi cahaya yang menerangi orang lain. Dan malam itu, dari langit yang terbuka, mungkin ada tangan-tangan rahmat yang turun perlahan. Menyentuh hati siapa saja yang pernah merasa sendiri, tersakiti, atau dilupakan. Mengingatkan satu hal, bahwa tak ada luka yang sia-sia, jika dijalani dengan sabar, dan ditutup dengan ikhlas.